Baik, selanjutnya kita akan mencoba melihat contoh soal ya dengan rumus-rumus yang sudah saya beri ini dalam pendekatan Butterworth dalam perancangannya. Kita lihat contoh soal, misalnya contoh soalnya adalah rancanglah, contoh soalnya soal rancanglah ya filter LPF, filter low pass filter LPF, berarti dia melewatkan bagian frekuensi bawah dengan frekuensi cut off adalah 1 GHz, di mana LPF ini harus mampu meredam sinyal pada frekuensi 2 GHz. Jadi dia harus mampu meredam sinyal pada frekuensi 2 GHz, minimalnya dia harus mampu meredam sebanyak 40 dB itu. Minimalnya dia mampu meredam sinyal pada 2 GHz ini minimalnya harus diredam, karena 2 GHz ini jelas band stop nih kan, daerah pita atau daerah wilayah tolak. Daerah wilayah tolak itu sementara cut off-nya kan 1 GHz, berarti dia dari 0 sampai 1 GHz wilayah lolosnya, sementara dari 2 GHz ke atas itu wilayah tolaknya itu adalah wilayah tolak. Nah, di wilayah tolak itu khusus di frekuensi 2 GHz itu minimalnya dia harus bisa meredam sinyal, artinya ditolaknya sinyal tuh. Meredam itu artinya dia menolak sinyal itu. Jadi meredam sinyal itu minimal 40 dB. Jadi sangat besar ya. 40 dB ini sama dengan 10.000 kali. Jadi sinyal pada wilayah 2 GHz itu diredam sampai 10.000 kali lipat, menjadi lebih kecil dibandingkan sinyal asalnya. 40 dB. Nah, gunakan impedans gelombang 50 ohm. Jadi kita lihat di sini jawabnya bagaimana? Jawabnya mudah saja, pakai rumus yang tadi bahwa gamma rumusnya adalah frekuensi per frekuensi cut off. Sebenarnya frekuensinya yang kita mau cek apa? Di 2 GHz, berarti 2 per frekuensi cut off-nya berapa? Frekuensi cut off-nya 1 GHz, 2 per 1 itu sama dengan 2. Ini nilai gammanya. Sekarang kita lihat nilai S21-nya. Pakai rumus yang sama tadi seperti yang sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. S21 sebagai fungsi gamma J gamma kuadrat itu rumusnya kan 1 per 1 tambah gamma dipangkat 2n. Nah, itu kan. Maka kita tinggal masuk aja nilai ya. 1 per 1 ditambah gammanya itu adalah 2 nilainya, maka 2 dipangkat 2n seperti itu. Nah, kemudian baru kita cari insertion loss-nya, loss LA. Ya, LA ini adalah LA pada wilayah stop. Jadi kan dia harus bisa meredam pada wilayah stop, LAS nih. Pada wilayah stop kita beri S nih, kenapa? Karena pada wilayah stop. LAS, LA secara umum rumusnya, LA sebagai gamma itu rumusnya adalah 10 log 1 per koefisien transmisi S21 sebagai fungsi gamma yang dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwa S21 yang dikuadratkan ini dia. Maka tinggal ini dimasukkan ke sini, dikuadratkan gitu. Ya kan? Jadi dia menjadi, kalau kita naikkan ini ke atas, jadi S21J kuadrat pangkat 2 naik ke atas, maka dia akan jadi, ini berubah jadi tanda min. Artinya kuadratnya jadi min 2 di atas kan. Min itu bisa pindah ke sini. Jadi minnya tinggal di sini. Jadi dia menjadi min 10 log ini naik ke atas. Jadi S21 sebagai fungsi gamma kuadrat gitu. Ya kan? Ya. Kemudian bisa kita cari selanjutnya LAS fungsi top itu sama dengan min 10 log, masukkanlah nilai ini yaitu ini ke dalam ini gitu. Jadi dia menjadi 1 per 1 tambah 2 pangkat 2n ya. Jadi karena ini S21 kuadrat itu ini, maka S21 kuadrat itu diganti sama ini 2n gitu kan. Sehingga dia menjadi, rumusnya adalah kalau ini dinaikkan ke atas, jadi dia dari pangkat min 1 kan, minnya pindah ke sini jadi plus ini, maka dia jadi 10 log 1 tambah 2 pangkat 2n. Nah, ini dia rumusnya ya kan. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa
LPF ini harus mampu meredam sinyal pada frekuensi 2 GHz minimal 40 dB. Maka LAS-nya tadi harus mampu meredam minimal 40 dB. Maka LAS dalam kurung gamma itu harus mampu meredam minimal 40 dB. Dia harus lebih besar daripada 40 dB gitu. Maka kita masukkan rumus LAS ini 10 log 1 ditambah 2 pangkat 2N, ya kan, harus besar daripada 40 dB. Maka ini kita bisa tahu bahwa 40 dB ini 10 kan, bagi 10-nya pindah ke sini berarti 40/10, jadi 4 nilainya. Maka log 1 tambah 2 pangkat 2N, ya, 10 pindah ke sini maka 40/10 berarti 4, harus besar daripada 4 nilainya kan. Kita hilangkan nilai lognya ini, maka 1 ditambah 2 pangkat 2N, ya, itu besar daripada, hilangkan lognya maka sama dengan 10 dipangkat 4 ini. Jadi log ini dihilangkan, maka ini menjadi, karena lognya basis 10 menjadi 10 pangkat ini, pangkat 4. Ini cara rumusnya ya. Maka kemudian satunya pindah ke sini, 10 pangkat 4 kan 10.000 ya, 10.000, 10 satunya pindah sini jadi min, jadi 10.000 kurang 1 adalah 9.999. Maka 2 pangkat 2N harus besar dari 9.999 gitu kan. Maka kita cari, kita kasih log dua-duanya, log dan log di sini. Maka log 2 pangkat 2N itu harus besar dari log, kita kasih juga log ini 9.999 ya kan. Kalau log ini pangkat bisa pindah ke sini, maka 2N log 2 itu harus besar daripada log 9.999. Maka kita bisa lihat bahwa 2N itu harus besar daripada log 9.999 dibagi log 2, ya kan, log 2 pindah ke sini jadi log 2. Atau N-nya 2-nya pindah ke bawah juga bisa, jadi 2-nya di bawah ini jadi setengah kan. Jadi N-nya hilangkan aja N-nya, 2 pindah sini setengah. Jadi setengah log 999 per log 2. Ini kalau kalian cari log 999 ini dibagi dengan log 2 itu hasilnya nanti adalah 6,64. Nah, jadi N-nya itu harus lebih besar daripada 6,64. Karena N itu adalah nilainya tidak boleh pecahan, dia kan orde itu kan nilainya kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Maka N ini tidak boleh pecahan, maka kita ambil nilai N yang mendekati ke atas daripada 6,64 ini, maka N-nya adalah 7 N-nya. Maka kalau kita gambar, jadi kita dapatkan N-nya 7. Maka kalau kita gambarkan, berarti kita akan menggambarkan filter dengan orde N sama dengan 7 ya. Kalau N-nya sama dengan 7, maka kita akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Misalnya kita ambil gambar yang model yang inilah ya. Maka kalau N-nya sama dengan 7, kita akan menghasilkan G0, G1. N sama dengan 7 apa? 7 tambah 1, berarti G-nya 8. N tambah 1, yaitu 7 tambah 1, 8. Atau G8. Maka kita akan memiliki G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Gitu. Ya, kita akan memiliki bentuk gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya adalah sama seperti ini. Kita mulai dari sini dulu. Ya, dari ini. Jangan gambar yang ini, kita ambil yang ini aja lah, coba. Yang ini dari G0, boleh ini, tidak ada masalah. Coba kita ambil yang ini, G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Ini kita gambarkan dulu G0 ya. Diambil gambaran pertama berarti lihat karena N-nya 7, ini bentuk akhirnya adalah ini ya, ganjil ya. Seperti ini bentuk akhirnya. Karena 7 N-nya. Maka G0, G1 kita gambarkan G0, di sini ada kapasitor, kemudian induktor, kemudian kapasitor lagi, kemudian induktor lagi, kemudian kapasitor lagi. Coba ini G0, G1, G2, G3, G4, G5. Berarti ada induktor lagi di sini. G6, maka G7-nya kapasitor, G7, inilah G8. Kan sama dengan ini, bahwa dia akan diakhiri dengan kapasitor terakhir karena N-nya ganjil, N-nya kan 7. Maka dia akhirnya adalah ini. Inilah rangkaiannya, ini G8. Inilah rangkaian filternya ya. Ini rangkaian filter bentuknya nanti.
Tinggal nanti kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai G0, G1, G2 dan sampai G8 ini. Ya, nilainya sudah ada, bisa kita cari G0, G1, G2, G3, G4, G8-nya sudah kita ketahui nilainya pakai tabel. Kita tahu, cari di tabel tadi, tabel yang saya tunjukkan tadi ini, tabel Butterworth. Kita tinggal tuliskan bahwa RDN sama dengan 7 ya. Ini 7. Saya dekatkan nih, ini 7 nih. Nah, ini 7. Maka G0 nya tuh nilainya selalu 1 kan, tadi kan udah kita pakai G0 nilainya selalu 1, G1 nya ini nilainya, G2 ini, G3 ini, G4 ini, G5, G6, G7, G8. Ini dia nilai. Tinggal diambil dari ini untuk nilai G0 yang ada di sini, G0, G1, G2, G3 dan seterusnya ini, G8. Tinggal nanti kita mencari berapa nilai untuk sebenarnya transistor ini. Jadi nanti kita bisa mentransfer nilai G0, G1, G2 ini menjadi nilai resistor, nilai kapasitor, kapasitansi, induktor, induktansi dan seterusnya. Seperti itu. Inilah hasil contohnya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.